Saya dituduh adu domba Prabowo dan Gibran dari konten sebelum ini soal manuver Gibran menuju 2029. Tuduhan oleh Termul. Saya tidak apa-apa diisukan untuk dimakzulkan, asalkan mereka tidak mengancam Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo yang diancam, saya nanti akan turun tangan langsung. Hai, Termul. Gibran memang tidak pernah bela Presiden Prabowo. Jadi jelas, cara kerja dan cara Wapres membela Presiden itu dengan cara bekerja dengan baik, dengan cara membantu Presiden, bukan dengan cara seperti yang kalian pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang ternak kebo ya, yang membuat narasi busuk gitu ya. Sudah bisa diduga tujuannya adalah untuk mengadu domba Prabowo dan Gibran lagi. Kenapa saya pakai kata lagi? Ya karena ini bukan yang pertama kalinya mereka membuat narasi yang bertujuan mengadu domba antara Prabowo dan Gibran. Tapi tenang ya, tenang teman-teman ya, ndak bakalan mempan. Aduh, ini strategi politik yang sudah soak ya. Ya maklumlah kebo gitu kan. Jadi otaknya ya otaknya kebo gitu loh. Koplak gitu loh. Bahkan dengan terang-terangan ternak kebo ini menyebut bahwa Gibran tidak pernah membela Prabowo. Kentara sekali adu dombanya. Ya toh iya. Tapi ya bisa dimaklumi teman-teman ya, karena ternyata Partai Kebo ini sangat berharap sekali bisa mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2029 mendatang. Waduh. Dulu nggak mau mengusung Prabowo, ya kan? Setelah Prabowo jadi presiden, malah pengen jadi wakilnya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya dituduh adu domba Prabowo dan Gibran dari konten sebelum ini soal manuver Gibran menuju 2029. Tuduhan oleh Termul. Tapi faktanya, hai Termul. Gibran memang tidak pernah bela Presiden Prabowo. Ketika Presiden Prabowo terus menjadi sasaran tembak berbagai isu sensitif, Gibran membisu. Kita lihat saja, Gibran tidak pernah tampil pasang badan. Tidak ada pembelaan tegas, tidak ada klarifikasi nyata. Ia seolah membiarkan sang presiden bertarung sendirian di tengah badai kritik. Sikap diam Gibran itu bukan sekedar pasif, tapi pilihan taktis. Gibran tampaknya sedang mengail di air yang keruh. Ia mengambil untung dari situasi sulit yang menghimpit Presiden Prabowo. Mas Gibran kan sempat bilang begini, saya tidak apa-apa diisukan untuk dimakzulkan, asalkan mereka tidak mengancam Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo yang diancam, saya nanti akan turun tangan langsung. Kerja-kerja kita itu untuk mendukung Pak Presiden. Kan tidak ada yang namanya visi misi Wapres, program Wapres. Yang ada visi misi Presiden dan program Presiden. Saya melabeli diri saya sebagai pembantu Presiden. Apa? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Saya dituduh adu domba katanya tadi di bagian depan ya, si ternak kebo. Nggak usah bilang dituduh, karena itu fakta. Ya toh, iya. Kebo.
Ya saya hanya memberikan nasihat ya kepada Kebo ya, bahwa kalau memilih buzzer itu jangan hanya sekedar populer ya, tapi juga minimal itu waras gitu kan. Iya, ngaku cerdas tapi nggak waras, percuma. Karena apa? Kalau nggak waras, narasi-narasi yang dikembangkan bukannya menaikkan elektabilitasnya partai, justru menurunkan elektabilitas partai. Sewa buzzer maunya biar elektabilitasnya naik, malah nyumpet. Inilah Kebo ya. Ya wajar lah, karena otaknya juga otak Kebo. Lanjut. Hai, termul-termul. Gibran memang tidak pernah bela Presiden Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Kerja kita itu untuk mendukung Pak Presiden. Kan tidak ada yang namanya visi misi wapres, program wapres. Yang ada visi misi presiden dan program presiden. Jadi jelas, cara kerja dan cara wapres membela presiden itu dengan cara bekerja dengan baik, dengan cara membantu presiden, bukan dengan cara seperti yang kalian pikirkan, harus teriak-teriak, harus menjerit-jerit. Itu bukan tipikal wapres, itu adalah tipikal kalian. Jadi, tetap waras, jaga Indonesia merdeka. Iya, bukan tipikalnya wapres ya, itu tipikal kalian, teriak-teriak, ya kan, menjerit-jerit, ya kan, kemudian bakar halte, ya kan, mengerahkan massa untuk demo. Itu bukan tipikalnya wapres, itu tipikal kalian, ya kan. Melihat musuhnya terlalu kuat, difitnah, ya kan, adu domba, itu tipikal kalian. Dulu saya pernah mendengar ya, dan ini sangat melekat sekali di ingatan saya bahwa ketika Soekarno itu sudah keluar dari istana ya, sudah kalah lah gitu ya dengan Soeharto. Soekarno pernah berpesan ya kan. Bukan pada saat itu ya. Mohon maaf saya lupa nih. Pokok intinya itu bahwa nanti ya perjuanganmu itu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri ya kan. Di pikiran saya dulu ya, kelompoknya Soekarno ini sampai anak turunnya itu berada di posisi yang benar, kemudian melawan orang-orang di bangsa ini yang berada di posisi yang salah. Ternyata kebalik. Ada. Lanjut ah. Insya Allah kita percaya dengan masalah Gibran, Jokowinya akan maksul hidupnya, pasti. Dia akan kemudian mengalami drop kehidupannya dan akan kemudian akan hancur semuanya. Rosyiro, ya, dengarkan baik-baik ya. Ada ini saran saya buat kamu ya. Yang pertama ya, tidak levelmu untuk menghancurkan Pak Jokowi ya, tidak levelmu. Mau selama hidupmu ini kau pergunakan untuk menjelek-jelekkan, mau menghancurkan Pak Jokowi, tidak akan mampu ya. Pegang ini kata-kata saya ini. Yang kedua ya, ambil cermin dulu, bercermin dulu, kau lihat dirimu ya, pertanyakan dulu ya, kau itu siapa ya, kau itu siapa Roy Suryo. Yang ketiga, persiapkan dirimu, sebentar lagi kau masuk akan penjara ya, kalau Pak Jokowi masih tetap langgeng ya, dicintai rakyat. Oke, salam waras. Aduh, ini lagi ya ikut aja. Sebetulnya siapa sih orang dibalik si Dewa Panji ini? Ya kan? Ini juga senang sekali gitu loh. Kalau Gibran itu dimakjulkan, ya kan? Gibran itu diganti, ya kan? Maka Jokowi juga akan ikut tergantikan lah, kurang lebih seperti itu. Sementara di bagian depan tadi, yang sangat ngebet sekali agar Gibran ini dimakjulkan begitu ya, walaupun tidak secara langsung menyampaikan secara eksplisit, itu adalah Partai Kebo gitu loh. Ada Panji, omonganmu tuh semuanya kentut, katanya Ibu Eli Daneti ya. Yang benar adalah kalau kau di penjara itu baru ya kan hidupmu akan menjadi makjul. Lanjut. Kemarin Ferdinand Hutahayan sempat keceplosan
Katanya PDIP siap untuk mendampingi Bapak Prabowo 2029. Ketahuan nih. Pantesan nyerang-nyerang Bapak Joko Widodo. Pantesan nyerang-nyerang Mas Gibran. Pantesan nyerang-nyerang PSI. Ternyata ada nih yang siap mendampingi Bapak Prabowo. Cile, malu-malu kucing. Gimana nih Bang Ferdinand? Masa sekelas PDIP nggak mau bertanding sendirian lawan Prabowo? Gimana nih? Nggak paten lah kalau kayak gitu. Pertarungan politik 2029 sudah dimulai. Kita menyaksikan 5 kekuatan poros politik yang akan bertarung pada 2029 nanti. Bisa saja mereka juga saling bergandengan atau bisa saja saling menghabisi. Poros pertama adalah poros Prabowo Subianto, tentu dengan dirinya sebagai kandidat calon presiden. Yang kedua, poros Megawati Soekarno Putri. Tentu di sini ada 2 yang bisa maju 2029 nanti, yaitu Puan Maharani atau Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Poros ketiga adalah Susilo Bambang Yudhoyono, tentu dengan Agus Harimurti Yudhoyono putranya. Poros keempat adalah Joko Widodo, juga adalah dengan Gibran Raka Buming Raka putranya. Dan poros kelima adalah poros Yusuf Kala dengan Anies Baswedan sebagai pionnya. PD Perjuangan adalah partai yang paling siap, baik untuk berdampingan dengan Prabowo maupun untuk menjadi kompetitornya. Baik berdampingan dengan Bapak Prabowo ataupun jadi kompetitor. Kenapa? Udah merasa nggak bisa fight. Udah merasa pengalaman kemarin merupakan pengalaman pahit. Udah ngerasa 5 tahun ini nggak enaknya di luar pemerintahan. Gimana? Udah defisit? Ada aja siap mendampingi Prabowo. Oh, begini tuh rupanya strateginya. Mengadu domba, menurunkan reputasi Gibran ya agar Prabowo melirik calon dari Partai Kebo untuk menjadi pendampingnya pada saat Pilpres 2029 yang akan datang. Aduh, ada koclak, aduh. Strategi soak ya, nggak bakal berhasil ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.